Wanita direktur kembali ke kampung halamannya. Ia sengaja datang menjenguk pria yang dulu membiayai kuliahnya. Tak disangka ia terkejut melihat pria yang dulunya sehat kini sudah buta dan pincang. Melihat pemandangan itu, hatinya langsung terenyuh. Tapi karena pria itu tak mengenalinya, ia pun langsung menyebutkan nama lamanya. Mendengar itu, barulah pria itu sadar bahwa ia adalah anak angkatnya. Wanita itu lalu menyuruh bawahannya membawakan air hangat, berniat membersihkan wajah sang pria. Namun pria itu menolak. Tak disangka wanita itu langsung merebut handuk, dan dengan tegas berkata, sebagai anak angkat sudah sewajarnya ia merawatnya. Pria itu pun tersenyum haru. Setelah selesai membersihkan wajahnya, wanita itu bertanya dengan lembut, kenapa tiba-tiba kakinya pincang dan matanya buta. Namun pria itu menghindari pertanyaan itu, dan langsung mengalihkan pembicaraan. Katanya selama ini ia juga membantu banyak anak-anak. Semua sudah kuliah dan suatu hari akan ia ajak untuk belajar darinya. Tapi wanita itu justru semakin curiga. Ia bertanya kenapa semua anak yang telah dibantu itu, tidak ada satupun yang kembali menjaganya sekarang. Pria itu hanya beralasan bahwa mereka sibuk kuliah. Mendengar itu, wanita tersebut memerintahkan sekretarisnya untuk menyelidiki diam-diam. Ternyata beberapa waktu lalu, pria itu bekerja keras di proyek bangunan, dan setiap kali menerima gaji, yang pertama ia pikirkan adalah anak-anak yang disekolahkannya. Salah satu anak itu mengaku butuh uang tambahan les, dan jumlahnya cukup besar. Pria itu pun tanpa ragu setuju, dan bilang agar mereka fokus belajar. Urusan uang biar ia yang pikirkan. Namun sebuah kecelakaan terjadi. Kakinya tertimpa besi dan harus dioperasi. Biayanya $30.000. Salah satu anak yang ia bantu pun berubah sikap. Pria itu mengira anak itu khawatir padanya. Tapi ternyata anak itu malah bertanya, apakah uang lesnya sudah dikumpulkan? Pria itu menjawab akan mencarikan uangnya. Anak itu langsung menyindir, kalau sudah tidak bisa kerja, bagaimana bisa membiayai lesnya? Pria itu pun terdiam. Anak itu lalu menduga pasti pria itu masih punya tabungan, dan memaksanya menyerahkan semua uang yang ada. Setelah tahu pria itu benar-benar tak punya uang, anak itu pun marah dan mulai menggeledah tubuhnya. Beruntung suster segera datang dan mengusir anak itu keluar dari rumah sakit. Anak itu bertemu rekan kerja pria tersebut, dan mendengar mereka telah mengumpulkan $30.000. Anak itu langsung menyatakan diri untuk menyerahkan uang itu ke rumah sakit. Tanpa curiga, rekan-rekannya menyerahkan uang itu padanya. Namun pria itu akhirnya melewatkan waktu operasi, dan menjadi cacat seumur hidup. Beberapa hari setelah pulang, datang lagi seorang anak yang pernah ia bantu bersama ibunya. Setelah tahu pria itu tak punya uang, ibunya langsung menuduh pria itu menghancurkan masa depan anaknya. Lalu mereka mulai mengambil barang-barang berharga dari rumah. Pria itu hanya bisa pasrah. Beruntung anak angkat wanita lainnya datang, dan langsung mengusir mereka. Setelah itu ia mulai merawat dan menanyakan kondisi pria itu. Pria itu merasa sangat tersentuh. Namun tiba-tiba telepon berbunyi.